Halo, kita jumpa lagi ya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau menyapa penonton saya dulu. Nah, ini negara-negara yang melihat muka saya. Nah, saya sapa dulu yang dari Indonesia. Halo anak-anak Indonesia. Terima kasih ya atas kesetiaan kalian menonton muka saya yang jelek ini. Saya selalu kepingin bertemu dengan teman-teman Indonesia. Ada yang dari Malaysia. Saya mau menyapa pakai bahasa Malaysia ya. Halo Malaysia. Ya, terima kasih ya sudah menonton video saya. Ya, sorry aja kalau videonya ya seadanya lah. Ya, namanya nggak profesional. Ya, yang penting bisa ditonton. Terima kasih ya. Oke. Ada Arab Saudi. Ahlan wa sahlan. Sohibi. Ana yuhibbu Arab Saudi. Syukran jaziran udah menonton. Yang dari Singapura bahasa Melayu ya. Halo Singapura. Terima kasih sudah menonton. Semoga ya dapat terhibur lah. Kalau tidak bisa dijadiin ilmu, ya paling enggak kita bisa senyum-senyum aja. Oke, Singapura. Weh, Amerika Serikat ya. United States. These people must be Nina, Kaden, and Jasmine in Colorado. My lovely brother in Seattle. My loveliness in Seattle too. My loveliness in Washington DC. Thank you for watching me. Hong Kong, bahasa Cina nih, Hong Kong nih. Apa ya? Hong Kong, Kamsia, wo ini. Thank you watching me, yes. Oke. Brunei. Brunei bahasa Melayu, sama kayak tadi. Nah, terima kasih atas menonton video saya. Semoga terhibur saja ya. Oke, kita lanjut Taiwan. Taiwan bahasa Cina, Kamsia juga ya. Taiwan sudah menonton. Nah, pokoknya ada Cina-Cinanya lah. Cuek aja lah. Jepang nih, buset. Watashi wa Indonesia jingdes. Anata wa Nihon jingdesu ka? Arigato gozaimasu. Sudah menonton. Oke, semua. Untuk semua terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata saya, mohon maaf. Oke, kita lanjut. Jadi gini teman-teman, yang paling banyak ngomong memartabatkan bahasa Melayu, yang paling banyak ngomong mengantarbangsakan bahasa Melayu selama ini Malaysia. Nah, ini saya bingung nih. Bingungnya kenapa ngomong mulu, sementara di dalam negerinya tidak semua orang Melayu bisa berbahasa Melayu. Dan tidak semua warga negara Malaysia bisa berbahasa Melayu. Apa yang mau dimartabatkan itu? Indonesia tahun 1926 sudah bermimpi kemerdekaan Republik Indonesia, sudah bermimpi mempunyai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, bahwa bahasa kita adalah bahasa Melayu yang akan diangkat menjadi bahasa nasional. Tahun 26. Kemudian tahun 28, Kongres lagi Pemuda. Di situ diputuskan bahwa
karena kita ini bersuku sangat banyak, 700 suku kurang lebih, ada suku Jawa yang mayoritas. Mungkin kalau kita mengangkat bahasa Jawa sebagai bahasa nasional, banyak suku yang tidak setuju. Maka oleh karena itu, para pendiri bangsa kita mengusulkan bahasa Melayu Riau kita angkat menjadi bahasa nasional. Kita ganti namanya menjadi bahasa Indonesia. Biar satu corak, satu nusa, Indonesia, satu bangsa, Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Di sini bahasa Melayu sudah mulai mempunyai martabat. Bahasa Melayu ini kita tahu sendiri di Indonesia bahasa minoritas. Hanya sedikit orang yang menuturkan. Bahasa mayoritas itu bahasa Jawa. Kenapa orang Jawa menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional? Karena diganti namanya menjadi bahasa Indonesia yang bisa mewakili seluruh suku-suku yang ada di Indonesia. Dan sekaligus mempersatukan kita semua dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita mah nggak banyak ngomong. Nah, dalam kurun waktu itu, bahasa Melayu yang tadi kita angkat, kita perbaiki sedikit-sedikit. Ejaannya disusun kembali. Makanya kan ada macam-macam ejaan ya, mulai zaman Belanda atau apa ejaannya saya lupa. Kemudian ada EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian lagi ada EBI, ejaan bahasa Indonesia. Ada ejaan Suwandi. Itu semua adalah upaya memartabatkan bahasa Melayu tadi itu yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya maaf aja, karena kita merdeka duluan, ya kita punya hak untuk menulis sejarah. Nah, kemudian bahasa Melayu yang kita angkat adalah berasal dari bahasa Melayu Riau, yaitu bahasa kita sendiri. Satu, kita punya hak atas bangsa kita punya hak atas bahasa kita, dan kita punya hak menulis sejarah kita. Nah, makanya bahasa Melayu Riau kita angkat, kita rubah namanya, istilahnya kita ganti pakaian. Nah, bahasa Melayu Riau yang tadi hanya di kampung, kita dandanin, kayak perempuan kita kasih makeup segala macam, kasih baju, kita rubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Setelah rangkaian perubahan-perubahan tadi, sekarang ini bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa di UNESCO PBB, bahasa ke-10 UNESCO. Insya Allah nantinya akan menjadi bahasa ke-7 PBB secara keseluruhan. Bahasa Melayu yang tadi sudah martabatnya sangat tinggi, bahasa internasional, sudah terbukti, tidak ada bantahan. Nah, lalu sekarang Malaysia itu loh, yang mau dimartabatkan itu apa gitu. Bangsa kita ini berbahasa Melayu sejak zaman Sriwijaya. Dan Sriwijaya pusat pemerintahannya di Palembang. Jadi siapa sebenarnya yang berhak atas bahasa Melayu ini? Indonesia. Jadi Nusantara ini adalah Indonesia. Sudah sangat bermartabat kita punya bahasa. Sekarang apa yang mau dimartabatkan oleh orang Malaysia? Di dalam negerinya sendiri kacau balau, bahasanya dirusak. Di dalam negerinya sendiri nggak semua orang berbahasa Melayu. Apa yang kalian mau martabatkan itu loh? Saya bingung. Sekarang apa sih salahnya bahasa Indonesia ini? Kok kalian anti sekali? Kita lihat Amerika, yang kamu jadikan contoh, nggak ada bahasa Amerika, nggak ada bahasa Australia, nggak ada bahasa Selandia Baru. Amerika bahasanya itu bahasa Indian, yang orang-orangnya sudah habis dibunuh oleh orang Eropa. Tanahnya dirampok. Setelah mereka besar menjadi sebuah negara,
Mereka mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa nasional mereka. Bukan bahasa Amerika emang. Itu bahasa Inggris, asli bahasa Inggris. Kemudian di Australia. Australia itu juga, apa bahasa Australia? Bahasa aborigin. Nggak ada bahasa Australia yang sekarang. Orangnya sudah habis dibunuh. Tanahnya diambil oleh orang Eropa. Jadi dia mengadopsi bahasa Inggris juga untuk sebagai bahasanya. Nggak ada bahasa Australia. Sudah punah. Kemudian Selandia Baru. Bahasa asli Selandia Baru itu bahasa suku Maori. Orangnya juga sudah dibunuh, tanahnya diambil. Juga mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya. Nah sekarang Malaysia, ada masalah apa dengan bahasa Indonesia? Mbok pakai aja di negaramu. Sebut Malaysia berbahasa Indonesia, Brunei berbahasa Indonesia, logat Brunei. Malaysia berbahasa Indonesia, logat Malaysia. Singapura berbahasa Indonesia, logat Singapura. Patani berbahasa Indonesia, logat Patani. Emang salah apa dengan bahasa Indonesia? Sama aja dengan kasus Amerika tadi. Bayangkan negara besar mau mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya. Kamu apa? Salahnya apa? Jadiin aja bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalmu. Toh bahasa Indonesia sudah modern, bahasa Indonesia sudah sangat maju, bahasa Indonesia dituturkan oleh lebih dari 300 juta manusia. Kamu bilang bahasa Melayu dituturkan oleh lebih 300 juta manusia. Ini bahasa Indonesia sendiri, penuturnya lebih dari 300 juta. Bahasa yang mana yang kamu maksud? Kalau seandainya ya, dulu waktu zaman kemerdekaan, orang Jawa nih memveto, tidak mau bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, umpamanya. Kita angkat bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Maka penutur bahasa Melayu itu cuman ada di Sumatera, Semenanjung, Brunei sama Singapura. Jumlah penuturnya nggak lebih dari 20 juta manusia. Tapi enggak, orang Jawa tidak memveto. Orang Jawa menerima bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Oke teman-teman, sekarang saya mau ajak menonton sebuah video pidatonya Profesor Melayu Kepri, Pak Abdul Malik. Kita simak bersama-sama kemana arah pidato Bapak Abdul Malik ini. Ini baru profesor yang benar. Oke? Pertama, bahwa bahasa Melayu inilah yang menyebabkan Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Ya. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia, diberi nama Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu terjadilah gerakan bersama orang Indonesia dan dalam waktu hanya 17 tahun Indonesia sudah merdeka. Padahal sebelumnya ratusan tahun Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Iya, benar. Bahasa Melayu lah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu sangat kokoh sampai hari ini. Sebabnya teman-teman dan puan-puan, 278 juta orang Indonesia tidak satu pun yang tidak dapat berbahasa Melayu Indonesia. Jadi tuan-tuan kalau datang ke Indonesia dimanapun itu, silakan saja bertanya dalam bahasa Melayu Malaysia misalnya, Melayu Singapura misalnya, mereka semuanya tahu. Gitu. Ketika Belanda harus mendirikan pendidikan untuk pribumi Indonesia pada tahun 1849 awalnya, nah maka Belanda menawarkan pakai bahasa Belanda kah pengantarnya atau bahasa Melayu. Semua rakyat Indonesia pada waktu itu belum bernama Indonesia mengatakan kami hanya mau kalau itu diantarkan, diajarkan dalam bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ya. Oleh sebab itu, bila ada orang berkata, kami ada keselip airport, Ustadz Abdul Somad. Lihat adalah ada gambar candi, ada gambar bunga, lalu bagaimana dengan kami Melayu? Maka penghormatan terbesar bagi bangsa Melayu adalah ketika bahasa mereka
dipakai untuk komunikasi dari mulai Sabang sampai ke Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para panelis yang berbahagia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya langsung dengan bicara Indonesia bicaranya, kendati pun saya pun boleh cakap macam orang Malaysia. Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Saya bergaya Indonesia, tentu begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebetulnya bahasa Melayu di rantau ASEAN ini, bahkan Asia, bahkan dunia ya, itu sudah lama dikenal. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita akan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional, dunia internasional sejak Kerajaan Sriwijaya sudah mengenal bahasa Melayu itu sebagai bahasa internasional. Pada abad ke-16 memasuki abad ke-17, dunia internasional sudah mengamati bahwa bahasa Melayu itu setara dengan bahasa Prancis, setara dengan bahasa Latin, setara dengan bahasa Italia di Eropa. Itali kata orang sini, Eropa. Jadi ya walaupun mungkin yang kita maksudkan bahasa internasional dalam era atau pada era globalisasi itu adalah diakui oleh Badan Dunia tentunya begitu. Nah jadi mengapa bisa demikian? Karena pemakainya itu atau penggunanya itu sangat luas ya. Jadi hampir seluruh Asia Tenggara ini memang menggunakan bahasa Melayu sebagai sekurang-kurangnya sebagai bahasa kedua. Bahasa kedua dalam istilah linguistik itu adalah second language, bahasa kedua. Untuk Indonesia saja itu kami punya tak kurang dari 700 lebih bahasa daerah. Bahasa ibu, mother tongue, first language. Dan nah di bahasa ibu itu hanya dipakai oleh orang-orang dalam satu suku bangsa, misalnya bahasa Jawa. Siapa yang menggunakan bahasa Jawa itu adalah orang suku Jawa. Jadi ketika orang Jawa bertemu dengan orang Jawa atau di rumah tangga orang Jawa yang mereka memang di dalam rumah tangganya berbahasa Jawa, mereka menggunakan bahasa Jawa. Orang Bugis misalnya. Nah itu bahasa Bugis, itulah kami sebut bahasa daerah. Ya. Nah ketika itu dijadikan bahasa pendidikan untuk anak-anak di rumah tangga, itu disebut dengan bahasa ibu itu tadi. Di luar itu, bukan ketika Indonesia merdeka, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya yang sudah berjaya pada abad ke-7 itu, bahasa Melayu yang digunakan. Nah karena Sriwijaya itu menguasai seluruh Asia Tenggara, maka bahasa Melayu dikenal oleh semua penduduk Asia Tenggara. Orang Cina menyebutnya bahasa Kunlun. Ya, bukan nanti catatan Ising atau Yijing. Yijing menyebutnya bahasa Kunlun. Ketika Yijing datang ke Palembang belajar agama Buddha, karena orang Melayu pertama sekali mendirikan pendidikan tinggi, universitas itu pada abad ke-7 di Palembang. Semua orang berdatangan ke Palembang itu. Nah kemudian orang India menyebutnya Dwi Pantara. Sampailah Sriwijaya abad ke-13 memasuki abad ke-14. Nah masuklah pula kerajaan besar Melayu itu adalah Kerajaan Melaka. Nah Melaka pun hampir menguasai sebagian besar Asia Tenggara termasuk kawasan misalnya di Indonesia sekarang Sumatera. Sebagian Kalimantan, Borneo mungkin kata orang sini. Bahasanya bahasa Melayu. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah era Riau Lingga Johor Pahang. Ya, setelah Melaka jatuh pada tahun 1528. Jatuh di Melaka memang 1511, tetapi Sultan Mahmud Shah I, Sultan Melaka terakhir, itu memindahkan pusat pemerintahan di Pulau Bintan namanya sekarang. Bintan itu tempat kami. Nah sampai dengan tahun 1528. Nah lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu waktu itu. Namanya bahasa Melayu. Bahasanya seperti apa? Ya seperti kita sekarang. Orang Malaysia seperti dialek orang Malaysia sekarang. Hendak kemana? Nama awak siapa? Dan sebagainya. Yang di Indonesia
Anda siapa, kamu siapa, mau kemana. Tapi kalau kita sudah bernyanyi, tuan-tuan dan puan-puan sama tuh, ya kan? Kalaulah bulan jatuh ke riba. Tak pernah ada orang Melayu nyanyi, kalaulah bulan jatuh ke riba. Tak ada. Kecuali dia kalau mau lawak-lawak lucu-lucu saja. Hikmatnya insan, ya kan? Di dalam dunia. Raja Ali Haji juga begitu. Barang siapa tiada mengenal agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Itu bahasa Melayu baku, itu bahasa Melayu tinggi. Sudah? Nah, itulah yang dipakai oleh Indonesia sekarang misalnya. Lalu masuklah kerajaan Riau Lingga Johor Pahang, ya, setelah putra Sultan Mahmud itu, Sultan Alauddin Liayat Shah II mendirikan kerajaan baru untuk menggantikan kerajaan Melaka dengan harapan dapat merebut Melaka dari Johor, yaitu pada tahun 1528. Bahasa Melayu. Udah, kita ringkaskan sejarahnya. Nah, lalu oleh Belanda dan Inggris kita dipisah. Kami di sebelah sana namanya Kerajaan Riau Lingga, di bawah pengaruh Belanda. Di sini namanya Kerajaan Johor berdiri sendiri, Pahang berdiri sendiri. Nah, kemudian Johor dan Singapura menyatu waktu itu. Baru lepas pada tahun 1965. Nah, sebelumnya adalah Johor, Pahang, Kepulauan Riau, ya, kemudian Singapura itu adalah kerajaan yang sama, menggunakan bahasa yang sama, bahasanya adalah bahasa Melayu. Lalu kapan, bila Indonesia mengenal bahasa Indonesia, kami melaksanakan 2 kali Kongres Pemuda. Pertama 2 Mei tahun 1926. Pada waktu tahun 26. Salah satu yang dibicarakan adalah kita ini bangsanya apa? Disebutlah bangsa Indonesia. Lalu tanah air kita namanya tanah airnya apa? Indonesia. Indonesia. Nah, lalu diusulkan karena bangsanya Indonesia, tanah airnya Indonesia, lalu bahasa Melayu tadi yang kita gunakan sejak zaman Sriwijaya itu diberi nama bahasa Indonesia secara politik. Tetapi semua orang tahu bahwa secara kultural, kebudayaan itu adalah bahasa Melayu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menerjemahkan dengan kata lain, ya kan? Misalnya katakan akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau katakanlah kalau itu bahasa Melayu apa? Tetap itu juga. Jadi di Indonesia bahasa ini memakai 2 nama. Ya, untuk nasional itu bahasa Indonesia. Nah, secara keseluruhan adalah bahasa Melayu. Okay. Nah, jadi kita baru mengenal istilah bahasa Indonesia tadi pada tanggal putusannya, ya. Putusannya itu disebut pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang di Indonesia selalu disebut dengan Sumpah Pemuda, tapi sebetulnya tidak ada istilah sumpah-sumpah. Itu adalah putusan Kongres Pemuda tahun 1928. Yang putusan ketiganya adalah kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang disebut oleh para pemuda Indonesia pada waktu itu, bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Itu dijelaskan sendiri oleh Ki Hajar Dewantara, orang pertama yang mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia ketika Indonesia merdeka nanti. Di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan itu di Den Haag, Belanda. Belum merdeka Indonesia. Belum merdeka Indonesia. Ketika orang ragu bahasa Indonesia itu apa, beliau langsung menjawab pada tahun 1938, Kongres pertama bahasa Indonesia di Solo. Yang disebut bahasa Indonesia itu, kata beliau, adalah bahasa Melayu. Asalnya dari Melayu Riau. Top, kita punya profesor, ya. Indonesia dan Malaysia tak ada perbedaannya. Karena apa? Baku tandek ya,
Melayu itu diambil dari Melayu Riau yang dibina atau dikodifikasi pertama adalah oleh Raja Ali Haji. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, Raja Ali Haji mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2004 dan beliau juga ditabalkan menjadi Bapak Bahasa Indonesia. Makamnya sekarang di Pulau Ceningat, tempat saya. Jika tuan-tuan ada waktu, datanglah ke sana. Orang yang sangat gigih memperjuangkan bahasa Melayu. Tujuan beliau apa? Supaya semua bangsa Melayu ini tidak terpecah belah. Karena beliau tahu dari sejarahnya Kerajaan Sriwijaya menjadi kuat karena bahasa Melayu. Disatukan oleh bahasa itu. Jika tidak, apalagi di dalam konteks Indonesia yang kata saya tadi, sangat banyak suku bangsa, sangat banyak bahasa daerahnya. Indonesia lebih dari 1000 sukunya, tuan-tuan dan puan-puan, ya bahasanya lebih dari 700 lebih. Nah itu dia. Nah oleh karena itu apapun yang kata orang secara ilmiah, secara budaya, kultural yang kita sebut dengan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Ya tak perlu kita beda-bedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu karena tidak ada satu orang pun boleh menerjemahkan. Misalnya ada satu kalimat ayat. Ini yang benar, ini yang benar. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kecuali kalau dia mau mengambil sinonim. Pak Amin berkata, misalnya. Ya, misalnya kalau dia mau, Pak Amin ngomong, gitu. Itu kan sinonim, gitu. Ya kan? Hari sudah petang, hari sudah sore. Itu sinonim, bukan bahasa yang berbeda. Nah, itu harus dibedakan antara misalnya dialek, bahasa, dan sebagainya. Ini dari kajian linguistik terutama. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tidak ada keraguan bagi kita dan semua. Kami sudah melaksanakan 3 kali minimal pemertabatan bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Tahap pertama di Tanjung Pinang. 3 kali kita ya. Di Kepulauan Riau. Kami ada 2 Riau, Riau Daratan dan Riau Kepulauan. Riau ibu kotanya Riau Kepulauan itu adalah di Tanjung Pinang. Kemudian Riau Daratan ibu kotanya di Pekanbaru. Tahun 1992 kita melaksanakan seminar yang dihadiri oleh semua pakar bahasa dan sejarah dari universitas besar di Indonesia. Universitas di Indonesia, Universitas Gajah Mada, universitas tempat saya dulu namanya Universitas Riau, dan beberapa universitas lagi di Sumatera. Simpulannya adalah bahasa Melayu memang harus dimartabatkan menjadi bahasa internasional. Tidak ada satupun yang bercanggah. 2 tahun kemudian kita melaksanakan seminar lagi. Kali ini di ibu kota Provinsi Riau, itu di Pekanbaru. Ya, Pekanbaru, kalau ingat Pekanbaru nanti mesti ingat Kerajaan Siak, Sri Indrapura. Nah itu Riau Daratan namanya. Itu juga yang hadir orang-orangnya pakar bahasa, pakar sejarah, bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang-orang sembarangan. Memang mengerti persoalan. Nah lalu putusannya juga bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa internasional karena selama ini sudah diakui oleh masyarakat internasional sebagai bahasa internasional. Kedua. Nah yang ketiga terakhir DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam. Kebetulan waktu itu kami mengadakannya di Batam tahun 2009. Batam juga Kepulauan Riau, sebelah ini saja, sebelah Johor saja. Ya. Nah itu juga diputuskan bahwa bahasa Melayu harus kita martabatkan menjadi bahasa internasional. Termasuk tadi Bapak ini apa tadi? Kalau kami disebut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa hadir di situ dan beliau menyampaikan ucapan dan memanglah bahasa Melayu yang harus menjadi bahasa internasional. Tidak ada perbedaan pandangan. Karena memang orang tahu secara ilmiah bahwa nama bahasa itu adalah bahasa Melayu. Itu dia. Nah lalu tuan-tuan dan puan-puan, nah ke depan ini yang paling penting adalah kita, matlamat ini harus memang digesa, harus dikejar sedemikian rupa. Karena tadi kata saya bahwa sebenarnya kalau kita tanyalah kepada teman-teman orang asing sajalah, ya. Nah, sebetulnya gimana tuan-tuan menganggap sudah dari dulu kami menganggap bahasa Melayu ini bahasa internasional katanya. Kelebihan satu, Indonesia ini konsisten tuan-tuan dan puan-puan. Sejak zaman Sriwijaya tak seorang pun orang Indonesia tak tahu bahasa Melayu. Benar. Dan benar. Apapun suku bangsanya.
apapun suku bangsanya, walaupun dia awalnya warga negara asing ya, katakanlah dia orang India, tapi dia Indonesia, dia pasti bisa berbahasa Melayu, pasti dia bisa berbahasa Indonesia. Tak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tak dapat berbahasa itu. Walaupun kadang pelet-pelet sedikit, biasalah itu. Tetapi mereka semuanya dapat berbahasa Indonesia. Jadi 273 juta penduduk Indonesia sekarang semuanya dapat berbahasa Indonesia secara setidak-tidaknya secara baik, walaupun tidak secara benar. Benar artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa nahu, baik itu sesuai dengan konteksnya. Dia berbicara dengan siapa, topiknya apa, dan sebagainya itu. Ya, saya kira itu dulu, Dato' Tantri, terlalu panjang lebar. Insya Allah, ya, semua kita, termasuk orang Indonesia, akan mendukung ya pemartabatkan bahasa Melayu menjadi bahasa internasional, setidak-tidaknya sebagai bahasa resmi ASEAN. Karena itu memang hadanah kita bersama. Terima kasih. Hebat, terima kasih. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Begini, memartabatkan bahasa Melayu buat kita orang Indonesia itu sudah masa lalu. Kita sudah berusaha memartabatkan sejak tahun 1926, tahun 1928. Lalu kita rubah bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita perbaiki. Semua tata bahasanya diperbaiki, kosakatanya ditambah. Dan kenyataan sekarang bahasa Indonesia sudah sampai di UNESCO. Itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu sudah internasional. Apa lagi coba yang mau dimartabatkan? Karena bahasa Melayu yang tadi bahasa Melayu, sekarang bahasa Indonesia, sudah ada di UNESCO dan akan menjadi bahasa PBB yang ke-7. Apa salahnya sih Malaysia menggunakan bahasa Indonesia? Nggak ada salahnya. Sama kayak Amerika menggunakan bahasa Inggris, Australia menggunakan bahasa Inggris, Selandia Baru menggunakan bahasa Inggris. Nggak ada salahnya. Brunei juga katakan bahwa itu bahasa Indonesia, logat Brunei. Katakan bahwa itu bahasa Indonesia, logat Singapura, logat Patani. Apa salahnya? Kok Malaysia mau Indonesia mengembalikan bahasa Indonesia ke bahasa Melayu lagi? Tadi udah dikatakan bahwa orang Indonesia itu konsisten. Kalau sudah bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Waktu itu Malaysia belum ada, belum bisa diajak bicara. Sekarang sudah terlanjur bahasa Indonesia dan sudah masuk ke UNESCO, udah tinggal pakai. Kok ribet amat? Oke teman-teman, silahkan komentar. Hahaha.